Kali ini saya akan perkenalkan soal JLPT GOI ya, bagian Moji GOI untuk level JLPT N4. Dalam soal Moji GOI itu ada beberapa sub bagian lagi ya, ada kanji, kemudian penggunaan kata ya, kemudian persamaan kata dan kosakata. Nah, sekarang saya pilih yang kosakata yang saya mau bahas ya. Soal pertama kayak gini. Ame ga futeimasu kara nagagutsu o titik-titik ikimashou. Ya. Ame ga futeimasu kara nagagutsu o nani-nani ikimashou. Nah, di soal itu ada kata ya. Ame, kemudian ada futeimasu, ada nagagutsu, ada ikimashou. Sehingga kalau diartikan ke bahasa Indonesia kurang lebih susunannya jadi begini ya. Karena turun hujan, ayo titik-titik sepatu boots ya. Sepatu boots ya, nagagutsu itu sepatu boots, futeimasu tadi jatuh ya, hujan kan, ame itu hujannya. Kemudian pilihan jawabannya ada 4. Pertama, hiite, kemudian 2, suite, 3, haite, 4, huite. Ya, jadi ini pilihan jawabannya saya akan bahas juga ya. Nomor 1, hiite itu dari kata hikimas. Hikimas itu grup 1. Ya, grup 1 dengan akhiran ki. Kata kerja ini ya. Kata kerja grup 1 berakhiran ki. Nah, ini kan tadi kebetulan pilihan jawabannya semua dalam bentuk T ya. Ya, hiite, suite, haite, dan huite tadi ya. Jadi semua dalam bentuk T. Jadi hikimas ini opsi 1, hikimas ya dalam bentuk T. Jadi hiite. Artinya apa itu? Menarik. Menarik ya. Kemudian opsi nomor 2 yaitu suite. Suite itu dari kata, ini kata kerja ya. Kata kerja yaitu sukimas. Sukimas itu artinya apa? Kosong gitu ya. Dia kata kerja grup 1 berakhiran ki juga. Makanya jadi sukimas jadi suite. Artinya kosong. Pilihan jawaban nomor 3 adalah haite. Haite itu dari kata hakimas. Ya. Hakimas grup 1 berakhiran ki. Haite. Kemudian arti dari hakimas ini adalah mengenakan. Tapi bukan mengenakan pakaian, bukan mengenakan topi, tapi mengenakan pakaian bagian bawah. Bisa celana, bisa sepatu, bisa kaos kaki, ya, bisa sendal juga ya. Pokoknya bagian bawah. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Jepang tahu ya, kalau mengungkapkan kata mengenakan pakaian itu mengenakan yang suatu untuk tubuh maksudnya ya, bukan hanya pakaian. Untuk di kepala, untuk di badan, untuk di kaki, untuk di celana itu beda penggunaan kata kerjanya. Tapi kalau di bahasa Indonesiain sama artinya mengenakan ya, cuma mengenakan yang bagian mana. Nah, itu yang akan membedakan ya. Jadi opsi nomor 3 tadi haite itu dari kata hakimas dengan arti mengenakan untuk pakaian bagian bawah ya. Kemudian nomor 4 ada fukimas. Fukimas itu fuite ya tadi ya, sudah dalam bentuk T. Fuite artinya adalah bisa meniup, bisa mengelap. Tapi saya curiga ini kayaknya mengelap artinya ya. Karena nggak dikanjiin sih ya. Karena kalau artinya meniup kayaknya jauh banget ya. Fukimas itu mengelap ya. Sama kata kerja grup 1 berakhiran ki. Fuite ya. Maka dari itu bentuk T-nya jadi fuite ya. Fukimas, fuite. Nah, itu jadi itu ya. Dari segi opsi kita punya kata kerjanya yang artinya opsi 1 itu menarik, hikimas. Opsi 2 itu sukimas artinya kosong. Opsi 3 hakimas artinya mengenakan. Opsi 4 kita punya fukimas artinya mengelap.
Nah, kalau kita kembali ke soal, mana yang cocok? Karena turun hujan, ayo kita titik-titik sepatu boots. Jawabannya nomor 3 ya. Haite. Ya, karena sepatu itu tubuh untuk menutupi tubuh bagian bawah, dalam hal ini kaki, maka dia pakainya hakimas. Hakimasnya itu dalam bentuk T, jadi haite. Kebetulan itu kan mau disambung dengan haite ikimasho gitu ya. Ayo kita pakai sepatu boot ya. Ayo kita pergi dengan mengenakan sepatu boots gitu. Naga gutsuo ya. Jadi ame ga futte imasu kara naga gutsuo haite ikimasho. Ya. Ayo kita pergi dengan karena hujan, ayo kita pergi dengan mengenakan sepatu boots gitu ya. Jadi opsi yang benar opsi nomor 3. Nah, sekarang soal yang kedua ya, masih dalam segmen Mojigoi bagian pengetahuan kosakata. Soal kedua. Soalnya gini ya. Te o arattara taoru ya hankachi de nani-nani mashou. Nani-nani mashou gitu ya. Nah, di soal tadi ya, te o arattara taoru ya hankachi de nani-nani mashou. Di soal tadi ada kata-kata T ya, tangan. Arattara itu dari kata araimas yang ditambahkan konjugasi tara. Araimas itu mencuci. Jadi kalau arattara itu bila sudah mencuci tangan gitu ya. Berarti kan tadi ada kata T depannya ya. Taoru. Taoru pakai kata kana itu handuk ya. Tawal maksudnya. Ada hankachi. Itu sapu tangan ya. Sapu tangan. Dan ada kata masho di belakangnya. Masho berarti ini kita akan ngajak gitu ya. Jadi kalau soal ini diartikan, artinya jadi begini. Bila sudah cuci tangan, ayo titik-titik dengan handuk atau apa tadi? Sapu tangan gitu ya. Bila sudah cuci tangan, ayo kita titik-titik dengan handuk dan atau sapu tangan gitu ya. Nah, pilihan kata kerja, pilihan jawabannya ini kebetulan semuanya ada dalam bentuk mas potong. Ya, mas potong. Kenapa? Karena di soal tadi belakangnya ada masho. Ya, kita merangkai masho itu kan harus dengan kata kerja bentuk yang mas, yang dipotong ya. Oke, pilihan jawaban 1. Opsi 1. Haki. Ya, haki itu dari kata hakimas. Berarti mengenakan ya. Mengenakan untuk bagian bawah kayak yang di soal tadi. Nomor 2, hiki, mas. Ya, hikimasho, itu hikimas gitu ya. Itu grup 1 juga dengan akhiran ki. Artinya menarik ya. Nomor 3, fuki. Fukimas ya. Fukimasho itu bisa artinya mengelap ya. Bisa artinya mengelap karena ini nggak dikanjiin. Jadi saya curiga ini artinya kayaknya mengelap deh. Karena tadi konteksnya kebetulan dengan tangan, dengan mencuci gitu ya. Grup 1 berakhiran ki juga. Fukimas ya. Kemudian nomor 4 ada suki. Sukimas. Ya, itu artinya sukimas itu kosong ya. Kosong. Kata kerja grup 1 berakhiran ki juga. Jadi kita punya kata kerja itu dalam opsi pilihannya ya. Ada hakimas, haki, hiki, huki, dan apalagi satu, suki. Ya. Nah, kalau kita lihat ke soal lagi, kira-kira mana yang paling benar? Apa tadi soalnya adalah, ini ya. Bila sudah cuci tangan, ayo, titik-titik, dengan handuk atau sapu tangan. Maka dari pilihan jawaban yang ada, yang paling tepat adalah nomor 3 ya. Nomor 3 karena fukimas mengelap. Lap tangannya maksudnya. Ya. Te o arattara. Jadi gini ya. Kalau kita pasangkan jawabannya. Te o arattara taoru ya hankachi de fukimashou. Kalau sudah cuci tangan, ayo kita lap dengan handuk dan handuk atau sapu tangan. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang benar jawabannya adalah yang nomor 3 ya. Nah, itu untuk video kali ini ya. 2 soal aja dulu.
Ya, nanti saya akan buat lagi yang berikutnya itu bisa masih mojigoi tapi soalnya tentang persamaan arti. Bisa soalnya tentang penggunaan kata. Gitu bisa ya. Jadi untuk hari ini cukup 2 ini dulu ya tentang pengetahuan kosakata. Kalau kanji kayaknya nggak perlu ya. Karena kanji itu kan ilmu pasti, asal tahu hurufnya ya udah pasti bener. Kalau nggak bener ya salah gitu aja. Nggak mungkin ada kayak ambigu gitu ya. Nggak mungkin kayak kebingungan. Asal tahu saja ya. Nah itu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya masih agak berbelit-belit ya. Silahkan subscribe untuk yang belum. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi video berikutnya.